Di balik gemerlap prestasi timnas putri Indonesia, ada cerita yang jarang terungkap soal salah satu bintangnya, Claudia Schuneman. Gadis muda berusia 16 tahun ini baru saja memulai babak baru dalam karirnya, merantau ke Belanda untuk bergabung dengan FC Utrecht. Tantangan besar menanti, mulai dari adaptasi budaya, rindu keluarga, hingga membuktikan dirinya sebagai striker andal layaknya Robert Lewandowski. Dalam artikel ini, Cekfaktet mengajak Anda menyelami kisah inspiratif Claudia Schuneman dari masa kecil, perjalanan di sepak bola Indonesia, perjuangan merantau di Eropa, hingga mimpi besarnya menjadi pemain profesional kelas dunia. Ini bukan sekadar cerita tentang sepak bola, tapi juga tentang keberanian, kemandirian, dan tekad seorang remaja untuk mengukir prestasi internasional. Claudia Schuneman lahir dalam keluarga yang dekat dengan sepak bola. Keponakan dari Timo Schuneman, mantan pelatih timnas putri Indonesia, Claudia sejak kecil sudah akrab dengan dunia lapangan hijau. Dorongan keluarga yang mendukung penuh membuat Claudia mampu menyalurkan bakatnya sejak usia dini. Sejak bergabung dengan Young Warrior pada 2018, Claudia menampilkan bakat luar biasa. Meski masih belia, ia mampu menunjukkan ketenangan luar biasa ketika berada di depan gawang. Kemampuannya tidak hanya terbatas pada menembak ke gawang. Claudia bisa menyesuaikan diri di berbagai posisi lini serang. Bahkan, beberapa pelatih menyebutnya sebagai pemain yang matang secara mental meski usianya masih sangat muda. Prestasinya tidak berhenti di level klub. Bersama timnas putri Indonesia, Claudia membawa tim meraih juara Piala AFF Putri 2024, menjadi bukti nyata bahwa talenta mudanya bukan sekadar harapan, melainkan kenyataan yang patut dibanggakan. Mimpi dan inspirasi. Sejak kecil, Claudia sudah mengidolakan Robert Lewandowski, striker legendaris yang dikenal karena ketajamannya di depan gawang. "Aku ingin menjadi Lewandowski versi cewek," ujarnya mantap. Impian ini bukan sekadar ungkapan. Claudia ingin mengasah setiap aspek permainannya, mulai dari teknik menembak, pergerakan tanpa bola, hingga kemampuan fisik dan mental di lapangan. Selain Lewandowski, Claudia juga mengagumi pemain Indonesia seperti Marcelino Ferdinand dan Stefano Lillipali yang menurutnya menunjukkan bagaimana pemain muda bisa bersinar di level internasional. Inspirasi dari para pemain ini membuat Claudia semakin bersemangat untuk mengembangkan karirnya ke tingkat profesional. Kontrak profesional di FC Utrecht. Pada Agustus tahun 2025, Claudia menandatangani kontrak profesional dengan FC Utrecht hingga ke 2028. Klub Belanda ini mempercayakan Claudia untuk memantapkan diri sebagai striker nomor 9, posisi yang sesuai dengan mimpinya. Dalam wawancara daring dengan Kompas, Claudia mengatakan mau ditajemin di striker. Jati Lewandowski-nya cewek. Di Utrecht, ia bukan hanya menghadapi kompetisi ketat di lapangan, tapi juga harus membuktikan diri sebagai pemain profesional yang mampu beradaptasi dengan standar Eropa. Pelatih klub menekankan bahwa meski usianya masih muda, Claudia memiliki potensi besar dan mental yang siap untuk tantangan internasional. Adaptasi kehidupan di Belanda. Merantau ke Belanda berarti hidup jauh dari keluarga dan teman. Claudia tinggal di apartemen bersama dua pemain lain, belajar mandiri di usia 16 tahun. Tantangan terbesar baginya adalah menyesuaikan diri dengan budaya, bahasa, dan makanan yang berbeda. "Pastinya sih susah, jauh dari papa mama," kata Claudia. Namun, ia menemukan kenyamanan karena ada komunitas Indonesia di Utrecht. Walau begitu, kerinduannya pada nasi dan makanan Indonesia tak bisa dibendung. Claudia pun mulai belajar memasak sendiri, membawa rice cooker, dan mencoba menyesuaikan lidahnya dengan beras lokal. Dalam hal bahasa, Claudia mengaku belum lancar berbahasa Belanda. Tapi semua pelatih dan pemain di Utrecht bisa berbahasa Inggris dengan lancar, sehingga memudahkan adaptasinya. Ia optimis bahwa dalam waktu singkat, bahasa tidak akan menjadi penghalang bagi perkembangan karirnya. Latihan dan kehidupan profesional. Sebagai pemain profesional, Claudia harus menyesuaikan diri dengan jadwal latihan yang padat. Setiap hari ia berlatih fisik, teknik, dan taktik bersama tim. Latihan di Utrecht berbeda dengan di Indonesia, baik dari segi intensitas maupun metode. Claudia menganggap ini sebagai pengalaman belajar yang sangat berharga.
Disiplin dan konsistensi menjadi kunci. Selain latihan fisik, ia juga belajar membaca permainan lawan, memperbaiki posisi saat bertahan, dan meningkatkan kemampuan penyelesaian akhir di depan gawang. Semua itu menjadi bagian dari targetnya untuk menjadi striker nomor 9 yang tangguh. Mentalitas dan filosofi bermain. Claudia tidak hanya ingin menjadi striker tajam, tapi juga pemain yang memahami permainan secara menyeluruh. Baginya, posisi nomor 9 bukan sekadar menunggu umpan atau mencetak gol, tetapi juga bagaimana membangun alur serangan tim. Ia belajar untuk membaca pergerakan lawan, menemukan ruang kosong, dan memanfaatkan momen untuk mencetak gol. Lewandowski bukan hanya soal ketajaman di kotak penalti, tapi juga bagaimana ia bisa menekan lawan, membuka ruang untuk rekan setim, dan memimpin lini depan. Itu yang ingin aku tiru, ujar Claudia. Filosofi ini menjadi panduannya dalam latihan dan permainan sehari-hari. Selain itu, Claudia menekankan pentingnya mental yang kuat. Menjadi pemain muda di Liga Eropa berarti menghadapi tekanan yang jauh berbeda dari Indonesia. Setiap pertandingan memiliki intensitas tinggi dan kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar. Claudia mengaku, mental itu penting banget. Aku harus belajar tetap fokus meski suasana atau lawan bikin deg-degan. Pelatih FC Utrecht memuji kedewasaan mental Claudia. Menurutnya, meski usianya baru 16 tahun, Claudia memiliki ketenangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Ini menjadi modal penting agar ia bisa beradaptasi dengan cepat di kompetisi Eropa. Rindu dan kemandirian di negeri orang tinggal jauh dari keluarga dan teman adalah tantangan terbesar bagi Claudia. Setiap hari, ia harus menyeimbangkan latihan yang padat dengan kehidupan pribadi yang baru. Ia belajar memasak sendiri, membersihkan apartemen, dan mengatur waktu belajar serta latihan. Awalnya susah banget, aku kangen rumah, kangen nasi, kangen keluarga. Tapi lama-lama belajar mandiri bikin aku lebih kuat, kata Claudia sambil tersenyum. Ia mengaku mulai menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana, seperti memasak nasi atau berbicara dengan teman sekamar. Selain itu, kehadiran komunitas Indonesia di Utrecht memberikan rasa aman. Claudia bisa berbagi cerita, makanan, dan pengalaman dengan sesama perantau. Namun, ia tetap merasa ada yang hilang tanpa orang tua di sisi, terutama ketika menghadapi masa sulit atau cedera ringan. Tantangan fisik dan teknikal. Claudia sadar bahwa untuk menjadi Lewandowski versi putri, ia harus meningkatkan fisik dan ketahanan tubuh. Di Utrecht, latihan fisik menjadi bagian penting dari rutinitas. Ia melakukan latihan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan secara intensif, di samping teknik menembak dan kontrol bola. Di Indonesia mungkin aku bisa cepat, tapi di Eropa harus lebih kuat secara fisik. Pemain di sini tinggi, kuat, dan cepat. Jadi aku harus mengejar itu, ujar Claudia. Ia juga fokus pada aspek teknikal, seperti dribble, umpan terukur, dan penyelesaian akhir yang efektif. Pelatih klub menekankan pentingnya keseimbangan antara fisik, teknik, dan mental. Menurutnya, Claudia memiliki bakat alami, tetapi disiplin dan konsistensi adalah kunci agar potensi itu berkembang maksimal. Pengaruh lingkungan dan kultur sepak bola Belanda berada di Belanda membuat Claudia mengenal kultur sepak bola yang berbeda. Liga Belanda dikenal dengan taktiknya yang rapi, fokus pada penguasaan bola, dan pendekatan yang sistematis. Claudia belajar untuk membaca permainan secara lebih strategis, memahami formasi lawan, dan beradaptasi dengan tempo cepat pertandingan Eropa. Ia mengaku kagum dengan profesionalisme pemain Belanda yang meski berusia muda, sudah memiliki disiplin tinggi dan pola pikir profesional. Aku belajar banyak dari mereka. Di sini, semuanya cepat, tertata, dan terukur. Itu bikin aku mau terus berkembang, katanya. Selain itu, interaksi dengan pelatih dan rekan tim internasional menambah wawasan Claudia. Ia belajar bagaimana komunikasi di lapangan sangat penting, bagaimana strategi berubah secara dinamis, dan bagaimana mengatasi tekanan saat pertandingan penting. Kehidupan sehari-hari di Utrecht. Selain latihan dan pertandingan, Claudia menekuni kehidupan sehari-hari sebagai remaja merantau. Ia belajar mengatur waktu, menjaga pola makan, dan menjaga kondisi mental. Aktivitas sederhana seperti memasak nasi, belanja kebutuhan sehari-hari,
hingga ngobrol dengan teman sekamar menjadi bagian dari proses belajar mandiri. Awalnya ribet banget, tapi sekarang aku mulai nyaman. Hidup mandiri bikin aku belajar banyak hal baru, bukan cuma soal sepak bola, kata Claudia. Ia juga mencoba menyesuaikan diri dengan cuaca dan gaya hidup di Belanda yang berbeda jauh dengan Indonesia. Rasa rindu akan makanan Indonesia tetap ada. Claudia sering berbagi cerita soal makanan favoritnya, mulai dari nasi, sambal, hingga masakan khas keluarga. Momen memasak sendiri menjadi terapi tersendiri dan memberi energi positif untuk menghadapi latihan dan pertandingan. Hari pertama Claudia tampil bersama FC Utrecht menjadi momen yang tak akan ia lupakan. Perasaan gugup bercampur antusiasme memenuhi dirinya sebelum kick-off. Deg-degan banget, tapi aku juga excited, kata Claudia. Ia menyadari bahwa setiap sentuhan bola, setiap gerakan di lapangan, bisa menjadi penentu kesan pertama pelatih dan rekan tim. Di lapangan, tempo permainan sangat berbeda dengan di Indonesia. Lawan bermain cepat, agresif, dan terstruktur. Claudia harus menyesuaikan timing, positioning, dan membaca pergerakan lawan dengan cermat. Awalnya aku agak kaget sama cepatnya permainan, tapi lama-lama bisa menyesuaikan. Ini pengalaman yang bikin aku belajar banyak, ujarnya. Momen yang paling berkesan adalah ketika Claudia berhasil mengeksekusi umpan matang dari rekan setim untuk mencetak gol. Rasanya luar biasa. Gol pertama di Eropa bikin aku tambah semangat. Rasanya semua kerja keras selama ini terbayar, kata Claudia. Pelatih klub juga memberikan apresiasi atas keberanian dan ketenangan Claudia meski usianya masih muda. Selain itu, Claudia belajar pentingnya komunikasi di lapangan. Dengan bahasa Belanda yang belum dikuasai sepenuhnya, ia memanfaatkan bahasa tubuh dan bahasa Inggris untuk berinteraksi dengan rekan tim. Aku belajar membaca gerakan mereka dan memberi tanda kalau mau menerima bola atau membuka ruang, jelasnya. Adaptasi taktik Eropa. Belanda terkenal dengan sepak bolanya yang taktis dan sistematis. Claudia harus memahami formasi tim, pola serangan lawan, serta strategi bertahan yang ketat. Ia belajar untuk tidak hanya fokus pada mencetak gol, tetapi juga bagaimana mendukung lini tengah dan sayap, menekan lawan, serta membuka ruang bagi rekan setim. Di sini, striker bukan cuma penyerang yang menunggu bola. Kita harus bergerak cerdas, tarik perhatian lawan, dan bikin peluang untuk teman, kata Claudia. Hal ini membuatnya semakin menghargai pentingnya peran taktis seorang penyerang nomor 9 ala Lewandowski. Pelatih juga menekankan pentingnya variasi tembakan dan pergerakan tanpa bola. Claudia kini rutin melakukan latihan khusus untuk meningkatkan kemampuan finishing dari berbagai posisi, baik di kotak penalti maupun dari luar kotak. Aku latihan tembakan kaki kanan, kiri, voli, sampai sundulan. Semua harus dikuasai, ujarnya. Interaksi dan kehidupan sosial di tim. Selain adaptasi di lapangan, Claudia juga belajar membangun hubungan dengan rekan setim. Tinggal bersama dua pemain muda lainnya di apartemen membuat ia harus belajar berbagi, menghargai privasi, dan menjaga komunikasi yang baik. Kita ngobrol soal latihan, makanan, sampai soal kehidupan sehari-hari. Itu bikin kita lebih dekat, kata Claudia. Hubungan dengan senior di tim juga menjadi pengalaman berharga. Mereka memberi arahan, motivasi, dan tips beradaptasi di Liga Belanda. Aku banyak belajar dari mereka, mulai dari taktik, atas kerja, sampai cara menjaga mental sebelum dan setelah pertandingan, ujar Claudia. Selain itu, Claudia juga menjalin pertemanan di luar tim. Ia mengenal komunitas Indonesia di Utrecht, mengikuti kegiatan sosial, dan mencoba berbagai pengalaman budaya lokal. Semua ini membantunya merasa lebih nyaman dan mengurangi rasa rindu rumah. Harapan masa depan. Claudia memiliki visi yang jelas untuk kariernya. Ia ingin menjadi striker kelas dunia, menginspirasi pesepak bola muda Indonesia, dan membawa prestasi timnas putri Indonesia ke level internasional. Aku ingin jadi Lewandowski versi cewek, tapi dengan identitas sendiri. Ingin bikin orang Indonesia bangga, katanya mantap. Ia juga bercita-cita untuk terus mengembangkan kemampuan fisik, teknikal, dan mental agar siap menghadapi kompetisi internasional. Di sini aku belajar banyak, tapi aku tahu perjalanan masih panjang. Harus kerja keras setiap hari, ujar Claudia.
Selain itu, Claudia berharap pengalamannya di Belanda bisa menjadi contoh bagi pesepak bola muda Indonesia lainnya. Ia ingin menunjukkan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan mental kuat, pemain muda Indonesia bisa bersaing di kancah Eropa. Claudia Schuneman bukan hanya sekadar pemain muda yang berani merantau ke Eropa. Ia adalah simbol tekad, kerja keras, dan mimpi yang tak terbendung. Dari rindu akan nasi hingga mimpi menjadi Lewandowski versi perempuan, Claudia menunjukkan bahwa usia muda bukan halangan untuk berprestasi. Perjalanan Claudia di FC Utrecht baru saja dimulai, namun setiap langkahnya membuktikan bahwa kombinasi bakat, mental, dan kemandirian bisa membawa seorang pemain muda Indonesia menembus batas dan meraih mimpi di level dunia.